Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Fusi ini memberikan kekuatan yang cukup sehingga Kalajengking Permaisuri Es Giok miliknya tidak lagi membutuhkan cincin jiwa. Ini bukan hal kecil. Jika lautan spiritualnya tidak mampu menahan kekuatan spiritual para rohnya, semuanya akan sia-sia. Dampaknya terhadap dirinya juga akan sangat besar. Dan ada kemungkinan lautan spiritualnya akan hancur. Mustahil bagi seseorang untuk meniru metode penyatuan 5 roh Huo Yu Hao. Ia hanya mampu melakukannya karena kekuatan spiritualnya berada di ranah konkret material, dan juga karena ia memiliki tengkorak takdir singa emas bermata 3, serta inti jiwa mata rohnya. Cahaya biru es perlahan memudar. Huo Yu Hao hanya merasa dirinya terus meningkat. Kekuatan jiwa dalam tubuhnya terus meningkat. Kenikmatan mengalami terobosan membuatnya merasa seolah-olah akan terbang. Tubuhnya dipenuhi kekuatan. Esensi es misterius beraneka ragam yang tersisa langsung meleleh dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Raja Beruang Es sudah kaku. Aura kehidupannya telah lenyap sepenuhnya. Namun, kehidupan baru perlahan terbentuk di tubuh Huo Yu Hao. Roh bayi kecil perlahan terbentuk. Raja Beruang Es adalah makhluk jiwa yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Secara logika, ia seharusnya bisa memberi Huo Yu Hao tulang jiwa. Namun, Huo Yu Hao terkejut karena tidak ada tulang jiwa yang muncul. Hanya rohnya yang terbentuk. Cincin jiwa merah ke-8 sepenuhnya menunjukkan kekuatan binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Dia perlahan berdiri dan memandangi mayat Raja Beruang Es yang besar. Huo Yu Hao tak kuasa menahan desahan. Bayi kecil, pada akhirnya aku tetap tak bisa membantumu. Sebenarnya, Huo Yu Hao tidak ingin bayi kecil menjadi rohnya setelah ia memiliki perasaan padanya. Dengan menjadi rohnya, itu berarti bayi kecil akan kehilangan tubuhnya. Sampai batas tertentu, ia sudah mati. Huo Yu Hao tidak sepenuhnya yakin untuk menjadi dewa. Jika ia bisa membantu bayi kecil mengatasi hambatannya, ia akan bisa hidup selama 100.000 tahun lagi. Tepat ketika Huo Yu Hao merasa sedikit sedih, Dewa Binatang di Tian tiba-tiba berseru kaget, "Oh, apa yang terjadi?" Mayat hidup. Huo Yu Hao mengira ada hantu yang sedang mendekati mereka. Ia ingin melihatnya, tetapi ia terkejut menyadari bahwa mayat hangus bayi kecil ternyata bergerak. Setelah itu, mayat itu perlahan-lahan duduk. Ini, Huo Yu Hao terbelalak kaget saat menatap bayi kecil. Bayi kecil menegakkan punggungnya. Tubuhnya masih besar, tetapi bagian-bagian tubuhnya yang hangus mulai berjatuhan. Setelah itu, ia meraung keras. Raungannya sangat istimewa. Dibandingkan dengan raungan aslinya, raungannya jauh lebih tajam dan aneh. Namun, para hantu yang mengira keadaan telah kembali normal setelah bencana petir justru melihat ke arahnya. Setelah itu, Huo Yu Hao merasakan semacam kekuatan khusus berkumpul di arah ini dan memasuki tubuh Xiao Bai. Auranya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat serpihan-serpihan hangus itu terlepas dari tubuhnya, kulit bayi kecil ditumbuhi lapisan bulu keabu-abuan yang masih berkilauan dengan cahaya biru redup. Mata bayi kecil juga berubah menjadi abu-abu, dan cahaya aneh terus mengubahnya. Apakah dia sudah menjadi mayat hidup? Huo Yu Hao bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Ditian mengangguk dan berkata, "Sepertinya begitu. Sepertinya dia telah dibatasi oleh dunia ini. Ini adalah hasil dari demiplane ini. Bahkan setelah dia menjadi rohmu. Sepertinya sebagian rohnya masih ada di dalam tubuhnya sendiri." Setelah itu,
tubuhnya perlahan berubah menjadi mayat hidup. Dia awalnya adalah binatang buas, yang berarti dia sangat kuat. Dan tubuhnya masih cukup tangguh. Meskipun sebelumnya dia terluka parah, dia tampaknya menjadi lebih kuat setelah menjadi mayat hidup. Auranya sama sekali tidak lemah. Huo Yuhao menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Ia tidak tahu apakah bayi kecil telah menjadi mayat hidup adalah hal yang baik. Pada saat ini, cahaya putih menyala. Xiao Bai, yang telah berubah menjadi wujud manusia, muncul di samping Huo Yuhao. Ketika ia melihat tubuh aslinya meraung ke langit, ia pun tercengang. Dia baru saja menyelesaikan penggabungan roh. Dan masih belum merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri sebelum situasi ini muncul. Karena dewa binatang ada di sana, permaisuri salju tidak bisa muncul. Akibatnya, bayi kecil melarikan diri sendirian. Huo Yuhao tercengang dan bertanya pada bayi kecil, "Bayi kecil, apa yang terjadi? Bisakah kau merasakan perubahan pada tubuhmu?" Bayi kecil menjawab, "Kakek, aku akan mencoba." Sambil berbicara, ia menutup matanya, dan kekuatan lembut dari asal spiritualnya dengan hati-hati menyebar ke tubuhnya. Tubuhnya, yang sedang menyerap aura spektral dari demi-planet, langsung merasakannya ketika bayi kecil mencoba meraihnya. Tubuhnya langsung berbalik dan menatapnya. Saat keempat mata itu bertemu, bayi kecil dan tubuh hantunya bergetar. Sesaat kemudian, bayi kecil menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. "Bos, aku sudah terhubung dengannya. Itu masih aku bisa merasakan auraku sendiri." Huo Yuhao bingung, lalu menggaruk kepalanya dan bertanya, "Ada apa?" Bayi kecil menjawab, "Rasanya aku terkekang oleh aturan dunia ini saat mencoba menjadi rohmu. Secuil rohku masih tersisa di tubuhku. Tanpa kendali, tubuhku mulai berubah mengikuti aturan dunia ini. Itulah yang terjadi. Seharusnya aku menjadi vampir, begitulah manusia menyebutnya. Namun, aku merasa lebih kuat meskipun sekarang menjadi vampir, terutama tubuhku. Namun, aku perlu menyerap lebih banyak energi dulu. Hehe. Aku sudah bilang aku suka tempat ini. Hebat, aku bisa hidup sebagai dua entitas sekarang. Ini luar biasa." Huo Yuhao juga agak linglung. Ia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Namun, karena sudah terjadi, dan bayi kecil bisa terhubung dengan tubuhnya sendiri, situasinya sudah dianggap tidak terlalu buruk. Setidaknya ia tidak akan diserang. Jika mayat bayi kecil lebih kuat dari bayi kecil aslinya, ia tidak akan memiliki lawan di demi-planet ini, dan bisa menguasai seluruh tempat. Itu memang bukan hal yang buruk. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baguslah asal kau baik-baik saja. Bayi kecil, kembalilah ke tubuhku dulu, dan biarkan aku merasakan perubahannya. Kau baru saja menjadi rohku. Kau tidak boleh menyia-nyiakan kekuatan asalmu terlalu banyak." "Baiklah." Bayi kecil langsung setuju. Ia menghilang ke dalam tubuh Huo Yuhao setelah menatap Huo Yuhao dengan tatapan penuh gairah. Huo Yuhao menoleh ke dewa binatang. Ditian kesal dan berkata dengan ekspresi aneh, "Huo Yuhao, kau semakin tidak jelas bagiku. Ceritakan tentang sejarah demi-planet ini. Tidak mungkin ia muncul begitu saja. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini?" Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu dari Ditian. Meskipun skala terbaliknya telah membatasi hubungannya dengan alam dewa, Ditian telah menyelamatkannya berkali-kali. Huo Yuhao tidak menyukainya, tetapi juga tidak membencinya. Ia hanya menganggapnya sebagai target yang ingin ia capai di masa depan. Demi-planet ini diciptakan oleh seorang guru saya. Namanya Electrolux, hukum ilahi nekromansi.
Dia adalah makhluk mulia yang berasal dari dunia lain. Huo Yuhao menceritakan bagaimana ia berhasil menyatu dengan Electrolux. Dan bagaimana ia dibimbing olehnya, memperoleh kemampuan nekromantik yang kuat dalam prosesnya. Ditian sama sekali tidak meragukan atau bertanya apapun. Ia hanya mendengarkan dengan serius. Hukum ilahi nekromansi berasal dari dunia lain. Electrolux bahkan memiliki indera ilahinya sendiri. Semua ini dianggap cukup menginspirasi Ditian. Mengenai hal ini, Huo Yuhao tidak menganggapnya penting. Sekalipun Ditian belajar sesuatu dari ini, ia tidak bisa menjadi dewa. Baiklah, kau sudah memberitahuku semua yang perlu ku ketahui. Demiplane ini cukup bagus. Kau harus menjaganya dengan baik. Ini bisa menjadi bagian dari kekuatanmu. Dengan kemampuanmu saat ini, kau sudah bisa memanfaatkannya secara maksimal. Kau harus berhati-hati di masa depan. Jangan membuat masalah, aku tidak selalu bisa menyelamatkanmu. Mengerti? Kata Ditian serius. Ya, terima kasih, Tetua Ditian. Karena telah menyelamatkan hidupku, Huo Yuhao mengangguk pada Ditian. Proyeksi Ditian menghilang secepat kemunculannya. Ia lenyap begitu saja. Huo Yuhao diam-diam terkagum. Penatua Ditian memang eksistensi terkuat di benua ini. Kapan kendali kekuatan spasialku bisa mencapai standarnya? Mayat bayi kecil masih menyerap kekuatan spektral di demiplane untuk bertransformasi. Huo Yuhao tidak berani tinggal terlalu lama, karena masih ada yang harus ia selesaikan. Jika bukan karena bayi kecil tiba-tiba menghadapi masalah mendesak, ia pasti sudah merapikan diri dan bersiap berangkat ke Akademi Shrek. Ketika Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang dan kamarnya sendiri, dia merasa tertekan. Alasannya sangat sederhana. Rambutnya. Apakah petir surgawi itu begitu mudah dilawan? Meskipun Huo Yuhao tidak tahu persis seperti apa efek petir itu pada tubuhnya. Ia bisa melihat dengan jelas rambut-rambutnya yang kusut saat ini. Rambutnya tidak panjang atau pendek. Panjangnya hanya sebahu. Sekarang rambutnya mencuat seperti landak. Dia bahkan tidak bisa menekannya. Bagaimana mungkin dia bisa melihat orang seperti ini? Ia tak kuasa menahannya. Ia harus mandi lagi. Air yang cukup akhirnya mengembalikan rambutnya ke keadaan normal. Namun, karena tersambar petir, rambutnya masih keriting setelah kembali normal. Namun, efeknya tidak terlalu buruk. Setidaknya ia tidak menjadi jelek. Melihat langit di luar, langit sudah gelap. Huo Yuhao segera mengenakan pakaian baru pemberian Beibei. Pakaian itu pas. Ia mengenakan jubah prajurit putih, yang hanya dilengkapi beberapa aksesori. Namun, banyak bagian jubahnya terbuat dari sutra. Meskipun berwarna putih, jubah itu memantulkan cahaya dengan tingkat yang berbeda-beda, dan membuat Huo Yuhao terlihat sangat elegan. Huo Yuhao juga merasa lebih berenergi dan segar saat mengenakan jubah tersebut. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan kegembiraan pertamanya setelah menyatu dengan Xiao Bai sebagai roh kelimanya. Kegembiraan ini bukan berasal dari rohnya, melainkan dari kenyataan bahwa ia kini telah menjadi seorang Sol Douluo 8 cincin. Seorang Sol Douluo hanya kalah dari title Douluo. Huo Yuhao baru berusia 20 tahun. Tak seorang pun dalam sejarah Akademi Shrek yang mampu mencapai prestasi seperti itu di usianya. Zhang Lexuan menjadi Sol Douluo saat dia berusia 30. Dan dia sudah menjadi kebanggaan Akademi Shrek saat itu. Huo Yuhao bergidik ketika memikirkannya. Ia tak berani menunda lebih lama lagi. Ia bahkan tak repot-repot makan. Dan bergegas menuju Akademi Shrek. Jika ia terlambat, mungkin ia akan marah besar. Ia tak mampu menyinggung perasaannya, ia tetap harus lulus. Huo Yuhao bergegas menuju Akademi Shrek.
Sekolah telah usai, dan para siswa berhamburan keluar. Gerbang akademi jauh lebih ramai daripada saat ia pertama kali masuk dulu. Karena perluasan kota Shrek, seluruh akademi kini menjadi area yang ramai. Butuh sedikit usaha untuk melewati gerbang. Tepat saat ia bersiap memasuki akademi, ia mendengar beberapa siswa mendiskusikan sesuatu. Kudengar akan ada kencan buta takdir Dewa Laut di halaman dalam malam ini, di Danau Dewa Laut. Lagi pula, kencan buta takdir tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mereka yang bukan dari halaman dalam pun diperbolehkan untuk menyaksikan acaranya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi aku tidak yakin apa alasannya. Aku yakin tidak. Sepupuku berasal dari halaman dalam. Kali ini, kencan buta takdir Dewa Laut terbuka untuk murid halaman luar karena digunakan sebagai cara untuk mendorong kita bekerja lebih keras. Hanya dengan bekerja keras dan menjadi murid halaman dalam, kita dapat berpartisipasi dalam kencan buta takdir Dewa Laut. Penting untuk diketahui bahwa para senior kita yang mengikuti kencan buta sangat berbakat. Akan sangat menyenangkan memiliki pasangan seperti itu. Selain itu, kudengar tingkat keberhasilannya tinggi. Banyak senior yang enggan mengungkapkan perasaan mereka saat masih di halaman luar. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan semuanya. Tentu saja, aku juga mendengar bahwa penting bagi seseorang untuk menjadi cukup kuat jika mereka ingin mencapai apapun dalam kencan buta. Ya, kita harus bekerja keras. Aku akan bekerja keras. Suatu hari nanti, aku harus berdiri di Danau Dewa Laut dan berpartisipasi dalam kencan buta takdir Dewa Laut. Ayo cepat cari makan. Kita akan bergegas kembali setelah selesai makan dan cari tempat yang bagus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat apapun. Hehe. Kau tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku siap membeli alat pembesar jiwa. Dengan benda itu, aku bahkan bisa melihat lengan baju para senior kita dengan jelas. Lagi pula, harganya juga tidak terlalu mahal. Sekte Tang baru saja merilis batch baru. Kau mau satu? Apa? Ada yang sebagus itu? Tentu saja aku menginginkannya. Aku masih bisa menggunakannya untuk mengintip cewek-cewek di masa depan. Mendengarkan sampai di situ, Huo Yuhao merasa nostalgia. Aku sungguh tidak menyangka murid-murid pelataran luar diizinkan untuk mengikuti kencan buta yang ditakdirkan. Sepertinya kedua junior itu benar. Mengizinkan mereka mengikuti acara tersebut dapat membantu merangsang kultivasi mereka. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Rasanya jauh lebih baik daripada saat aku baru bergabung di akademi. Betapa senangnya kalau aku bisa menonton si Guts Fated Blind Date bersama Dongel. Saat memikirkan Wang Dongel, Huo Yuhao merasa sedikit sakit hati, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Ia mempercepat langkahnya menuju akademi bagian dalam. Akademi itu sangat ramai. Huo Yuhao menempelkan lencana mahasiswanya di dadanya, jadi tidak ada yang menghentikannya. Namun, ia semakin jarang mengenal para siswa karena beberapa angkatan telah lulus. Paling-paling, hanya beberapa siswa yang menganggapnya berpakaian agak aneh. Karena hampir semua siswa bangga mengenakan seragam akademi. Ketika Huo Yuhao berjalan menuju tepi Danau Dewa Laut, ia tertegun menyadari langit masih cerah. Hari masih sore, tetapi orang-orang sudah duduk di tempat yang lebih nyaman. Ia tiba di sebuah tempat di tepi danau, dan melihat seorang siswa muda dari pelataran luar sedang duduk. Ada sebuah tikar yang bisa menampung lebih dari 10 orang di tanah. Ia tampak baru saja selesai memasangnya, dan ujung-ujung tikar itu ditekan dengan berbagai benda. Setelah selesai, ia merapikan tikar itu dan duduk dengan puas di atasnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Junior,
Mengapa kamu mengambil begitu banyak tempat? Murid pelataran luar itu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan menjawab, siapa bilang aku sendirian? Aku di sini untuk memesan tempat duduk untuk yang lain. Kita ada lebih dari 10 orang. Mereka pergi mencari makan dan akan segera kembali. Huo Yuhao tertawa. Kalian semua memang telah membagi tugas dengan baik. Siswa itu tertawa, ya. Kalau kita tidak datang lebih awal, kita tidak akan dapat tempat yang bagus. Kita sudah sangat lelah karena berlatih setiap hari. Ini kesempatan bagus untuk bersantai. Kita semua menghargai kesempatan ini. Senang sekali bisa menyaksikan bagaimana para senior kita mencari cinta. Kita datang ke sini untuk menetapkan target kita sendiri. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, baguslah kamu tidak ke sini hanya untuk bermalas-malasan. Tapi, ada baiknya juga untuk beristirahat sejenak. Oh, murid halaman luar ini merasa ada yang tidak beres ketika mendengar nasihat Huo Yuhao. Ia mendongak dan menatapnya. Jubah Huo Yuhao menarik banyak perhatian. Setelah itu, ia melihat lencana di dada Huo Yuhao. Lencana yang diberikan kepada murid-murid halaman dalam berwarna merah. Ada juga gambar monster Shrek di atasnya, yang sangat jelas terlihat pada jubah putih Huo Yuhao. Ah, seorang senior dari halaman dalam. Apakah Anda seorang senior dari halaman dalam? Siswa halaman luar langsung terkesan. Murid-murid halaman dalam di Akademi Shrek sangat dihormati. Mereka bahkan lebih dihormati daripada beberapa guru di halaman luar. Lagi pula, semua murid halaman dalam memiliki setidaknya 5 cincin jiwa. Yang lebih menonjol bahkan memiliki 7 cincin. Jika ini adalah halaman luar, mereka pasti sudah menjadi dekan. Terlebih lagi, mereka semua masih muda dan sangat berbakat. Para murid pelataran luar sudah berbakat. Dan murid-murid pelataran dalam bahkan lebih berbakat lagi. Biasanya, murid-murid pelataran dalam jarang berinteraksi dengan murid-murid pelataran luar. Karena mereka sangat sibuk dengan kultivasi mereka. Oleh karena itu, murid pelataran luar ini sangat gembira ketika bertemu dengan seorang murid pelataran dalam. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ya. Senang bertemu denganmu, junior. Murid pelataran luar melompat kegirangan. Senior, namaku Jinsa. Teman-temanku memanggilku karung pasir. Kamu juga boleh memanggilku begitu. Mau ke Pulau Dewa Laut? Huo Yuhao mengangguk. Murid di pelataran luar gemetar karena kegirangan saat bertanya. Apakah kamu akan pergi ke Kencan Buta Pavilion Dewa Laut malam ini? Huo Yuhao tersenyum. Ini Kencan Buta Takdir Dewa Laut. Kau salah bicara. Aku terlalu bersemangat. Aku sampai kehilangan kata-kata. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku akan ke sana. Wah, hebat sekali, senior. Aku iri sekali padamu. Kira-kira kapan ya aku bisa ikutan? Seru Jinsa bersemangat. Huo Yuhao melihat seragamnya. Dia murid kelas 3 atau 4. Dari gelombang kekuatan jiwanya, sepertinya dia memiliki 3 cincin. Kau akan mendapatkan kesempatanmu jika kau bekerja keras. Ayo kita bekerja keras bersama, junior. Aku akan pergi mendaftar dulu. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Sambil berbicara, Huo Yuhao melambaikan tangannya sebelum terbang menuju pavilion Dewa Laut. Sampai jumpa, senior. Jinsa balas melambai ke arah Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao sudah lebih dari 10 meter jauhnya. Ia menyentuh permukaan danau dengan jari-jari kakinya sambil berjalan menuju pavilion Dewa Laut. Bagi Huo Yuhao, ini sangat mudah. Namun, Jinsa dipenuhi kekaguman dan rasa iri. Sambil menyaksikan Huo Yuhao perlahan menghilang di kejauhan, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati,
kapan aku bisa sekuat senior ini? Dia bisa terbang di atas air tanpa perlu melepaskan jiwa bela dirinya. Dia benar-benar kuat. Setidaknya dia harus menjadi kaisar jiwa. Huo Yuhao tentu saja tidak tahu bahwa Jinsa sedang mengevaluasi kekuatannya. Tak lama kemudian, ia tiba di Pulau Dewa Laut. Setelah tiba di pulau itu, ia langsung menuju paviliun Dewa Laut. Ia tidak tahu di mana harus mendaftar untuk kencan buta. Paviliun Dewa Laut tetap tenang dan sunyi seperti biasa. Udara yang segar dan harum memberikan perasaan menyegarkan. Kenyamanannya tak terlukiskan. Huo Yuhao berlutut di depan pohon emas dan bersujud 3 kali dengan hormat. Setelah itu, ia berdiri dan berjalan memasuki paviliun. Paviliun Dewa Laut sangat sunyi saat ini. Setelah masuk, dia tidak merasakan aura siapapun. Dia juga tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya. Karena dia tidak ingin membuat para tetua khawatir. Dia merasa agak tertekan sekarang. Hari sudah malam, tapi dia tidak tahu harus pergi kemana untuk kencan buta takdir Dewa Laut. Bahkan tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Namun, saat itu perutnya mulai keroncongan. Ia belum makan selama beberapa hari, dan perutnya terasa mual. Saat memikirkan makan, Huo Yuhao mulai meneteskan air liur. Makanan di halaman dalam selalu sangat menggoda. Untuk memastikan para siswa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kultivasi mereka. Makanan di halaman dalam selalu dibuat dari bahan-bahan terbaik di benua ini, dan diolah dengan sangat teliti. Makanannya tidak hanya bergizi, tetapi juga sangat lezat. Itu adalah salah satu program yang paling dinikmati oleh para murid halaman dalam. Ketika mereka masih di akademi, 7 monster Shrek selalu mencari alasan untuk datang ke Pulau Dewa Laut dan makan. Mereka tidak akan pulang sebelum mengisi perut mereka.